Selamat jumpa Mas Zaki Yamani. Akhirnya kita ketemu Halo, halo. langsung. Iya nih, Mas Zaki Yamani setelah ini, beberapa Mas Zaki Yamani saya kenal dari dua bukunya. Beliau ini sudah menulis banyak buku sih yang saya lihat, tapi baru dua yang saya kenal. Kereta Semar Lembu sama yang kemarin Bandar. Yang saya baca biografinya, latar belakang Mas Zaki ini di bidang jurnalistik ya. Sempat juga kuliah di magister di Filipina, di kota mana tuh Mas? Manila ya? di Manila, ya, materi mau di Manila. Gini. Di Manila. Nanti kita kulik dikit lah kalau boleh. Terus sekarang bekerja di bidang aktivisme. Barusan aku dapat bocoran. Ada lagi yang mau di-share Mas Zaki? Selain penggemar Apa kopi, ya? Kopi, penggemar musik juga, musik apa nulis tuh? dan musik tuh selalu beriringan kalau saya. Musik apa Mas? Macam-macam sih saya nggak blues, jazz sampai musik heavy metal, death metal juga saya. Heavy metal. Eh, saya juga suka heavy metal, saya suka jazz, dan musik-musik yang bagus kayak singer-songwriter yang groove-nya atau liriknya bagus itu. Iya, iya. Saya juga dengerin musik-musik balada. Musik-musik balada kan liriknya biasanya puitis-puitis ya. Heeh. Gaya-gayanya Bob Dylan. Terus yang apa kesini-kesini itu kayak Mumford and Sons. Ya banyak lah. Karena udah nyebut itu tadi ya, saya harus kejar nih. Eh, Setuju nggak Bob Dylan dapat Nobel? Setuju kalau saya. Ya, kenapa Banyak ya? yang tidak setuju kalau saya setuju. Karena Karena eh, walaupun dia di bidang musik ya, tapi lirik lagunya itu kan memiliki kualitas sastra yang sangat baik menurut saya. hmm, Dulu saya waktu jadi editor sastra di koran Pikiran Rakyat di Kota Kuningan, saya pernah tuh nulis tentang apa Bob Dylan dan kualitas lirik-liriknya gitu. Jadi ya saya baca banyak lirik dari lagu dia gitu. Dan banyak kritikus juga kan menilai bahwa lirik lagu Bob Dylan itu sangat puitis dan sudah bagus sebelum dibacakan atau dinyanyikan tuh udah bagus secara tekstual ya gitu. Jadi ketika dia mendapatkan Nobel, banyak kontroversi orang menolak itu, tapi saya pribadi saya bilang dia layak dapat Nobel karena liriknya sangat-sangat bagus. dan dia menulis semua liriknya sendiri ya. Iya, iya. Hmm, Oke, itu wa- take yang bagus. Eh, Kalau karena kita mau kenalan tadi kita udah kenalan dikit ya. Saya tinggal di Norwegia udah 23 tahun ini. Eh, Bekerja di bidang yang mungkin tidak beririsan dengan bidangnya Mazaki ya. Saya bekerja di bidang IT, tapi mungkin irisannya adalah kita sama-sama tertarik ke sastra. Saya suka juga nerjemahin buku gitu kan. Oh iya, tadi Mas Zaki saya lupa bilang, Hmm. Mas Zaki nerjemahin buku juga kan? Iya, saya nerjemahin juga. Tapi nerjemahin dari bahasa Inggris ke Indonesia. Buku Saya asli. menerjemahkan beberapa buku. Yang terakhir saya terjemahin itu buku Juan Rulfo, penulis Meksiko, tapi yang dari si Inggrisnya ke bahasa Hmm. Indonesia. Itu ada. Di Juan Rulfo ini kan memang cuma punya dua buku ya. Pedro Paramo dan apa Enjano Enjamas. Itu kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih judulnya Dataran Dalam Kobaran Api, Hmm. kumpulan cerpen.
Jan Jamas, Pedro Paramo novel, dan Juan Rulfo ini disebut-sebut sebagai gurunya Gabriel Garcia Marquez Oke, karena dia jadi lebih lebih senior dari iya Marquez. iya jauh lebih senior. Jadi Marquez itu bisa menulis 100 Years of Solitude itu gara-gara membaca Pedro Paramo, salah Oh, satunya. ngomong-ngomong Mas Zaki waktu penerjemahan ini sesudah nulis ke Kereta Semar Lembu atau sebelum? Sebelum, jauh sebelum. Saya nerjemahin itu tahun 2016 apa 2017 ya, saya lupa. Hmm. Itu Pedro atas Paramo, baru kemudian Enjano Enjamas sekitar 2 tahun lalu kali, kalau nggak salah. Saya terjemahin. itu itu sekedar seneng nerjemahin atau memang atau gimana tuh kejadiannya? Biasanya Ya, kejadian ada nerjemahan itu orderan dari Gramedia. iya iya iya. Aku sebagai Ya, penerjemah, sebagai, aku merasa penerjemah itu dilahirkan oleh penerbit deh. ya memang. Saya tapi memang dulu ya sebelum sebelum suka suka dapat orderan itu memang suka menerjemahkan Ya, hanya untuk kepentingan pribadi aja sih. sebagai Tapi ya exercise. kemudian ya sebagai exercise. Tapi kemudian ya dapat orderan ya alhamdulillah bisa dapat duit juga dari situ. Iya, saya sih saya kalau boleh cerita juga nerjemahin itu nggak sengaja, tapi ada intensi dari sisi saya, yaitu saya mikirnya waktu itu masih kuliah nih, kayaknya enak deh. Waktu itu udah mulai ngajar bahasa Inggris, kayaknya enak deh kalau jadi penerjemah itu udah dikasih bukunya, dibayar pula, terus bacanya sebelum orang lain gitu loh. Itu aja motifnya. Ya, Habis itu ngirim surat ke penerbit dan kebetulan penerbitnya itu ngizinin gitu loh. Udah habis itu eh, kalau udah punya portofolio kan bisa ditunjukkan ke ya. klien gitu. Udah berapa buku yang diterjemahkan, Mas? Yang dari bahasa Norwegia itu sekitar 5 atau 6 gitu ya. Yang dari Banyak juga ya. bahasa Norwegia langsung itu sama waktu kita, kayaknya sekitar 2016. Tetapi saya udah jadi penerjemah itu tahun 99 waktu masih kuliah. Jadi waktu itu Hmm. pasti pasti jelek lah, pasti jelek lah. Terus boleh nanya nggak nih Mas, ada nggak yang menginformasikan atau nggak sesuatu yang diambil dari menerjemahkan tadi ke dalam buku Semar Lembu itu? Karena saya merasa ada jejak Garcia Marquez di situ. Ya pasti ada ya dari setiap bacaan yang saya baca gitu. Mm. Pasti ada pengaruhnya terhadap karya-karya saya. Ya, saya pikir karya saya juga apa tidak betul-betul orisinil dalam artian itu buah karya saya sendiri. Pasti banyak pengaruh dari banyak bacaan yang saya baca gitu yang ya salah satunya Juan Rocco mempengaruhi saya dalam cara mendekati tema gitu. Terus kemudian Gabriel Garcia Marquez juga membuka pikiran saya tentang ya kita boleh kok gitu berimajinasi dengan mencampur adukannya dengan uh, realitas gitu dengan kenyataan. Uh, terus kemudian Ahmad Tohari penulis Indonesia, saya belajar tentang bagaimana dia mendeskripsikan alam, pedesaan, apa bentang alam gitu. Dari Juan Rulfo juga saya belajar tentang bentang, cara mendeskripsikan bentang alam. Uh, dari Chinua Achebe juga saya belajar banyak tentang bagaimana mendekati persoalan secara etnografik gitu ya. Mm. Banyak-banyak sekali yang mempengaruhi tulisan. Tidak hanya di Kereta Semeru, tapi sejak novel pertama saya itu udah banyak Pramudia Anantatur, Bongkar Lupis, ya, entah siapa lagi yang banyak mempengaruhi saya.
yang saya Karena Hemingway juga dari cara menulis yang ringkas-ringkas, kalimat pendek-pendek itu saya baca kayak Hemingway. kalau Hemingway pasti populer ya di kalangan jurnalis kali ya, karena bahasa Ya, karena tidak bersayap. bahasanya kan betul dengan pola kalimat yang pendek-pendek. Dan memang waktu jadi jurnalis juga saya diajarnya menulis ekonomi kata gaya Hemingway. Hmm. Pak Rosian Anwar kan yang membuat buku tentang bahasa jurnalistik kan. Nah, Rosian Anwar merefer atau mengacu pada cara Hemingway menulis. Rosian Anwar ini pernah nulis buku kayak Bunga Rampai Sejarah gitu ya. Aku lupa judulnya. Ya, ya banyak ada satu seri saya punya itu. Saya lupa judulnya. Itu Hah? ada berseri-seri itu. Iya, model-model tulisan Rosian Anwar itu kayaknya enak dibaca, lancar gitu bacanya, walaupun banyak kadang-kadang banyak padat dengan fakta gitu ya. Dan saya Hmm. saya percaya sih sebagai orang yang nulis kode, nulis programming language, itu yang saya ambil juga bahwa apalagi dalam programming language itu mungkin memang akan dibaca oleh mesin, tetapi kode ini akan di-maintain oleh orang berikutnya sesudah saya. Kalau dia tidak bisa Hmm. menangkap eh, jalur alur pikiran saya dengan cepat, maka itu bikin sulit untuk merubahnya atau rentan kesalahan dan Nah, sebagainya gitu kan. Jadi ya eh, mungkin di situ irisannya ya sastra dengan sastra mesin. Anyway, iya. eh, jadi saya mau nanya dulu. Sebelum kita ngomong tadi saya masih mikir Mas Zaki ini masih jurnalis. Kenapa udah nggak jadi jurnalis lagi, Mas? Boleh boleh nanya nggak? Eh, saya selesai di bidang jurnalistik itu secara formal ya. Itu 2017, tapi kemudian antara 2017 sampai 2020 itu saya jadi seorang penulis opini untuk kantor berita Jerman Deutsche Welle. Nah, saya berhenti tahun 2017 lebih karena ada persoalan kesehatan mental. Kesehatan mental saya terganggu Hmm, karena pekerjaan hmm, dan itu agak tidak enak sih ujung-ujungnya karena saya di PHK hmm, dari perusahaan media itu terus kemudian terjadi saling gugat lagi. Saya menggugat media itu karena saya merasa di PHK secara sepihak dan ya akhirnya saya di PHK oleh melalui keputusan pengadilan. Eh, dan ya sudah sejak itu saya selesai apa saya tidak pernah lagi liputan lapangan. Kemudian saya lebih banyak menulis opini, esai gitu yang memang saat itu juga kebetulan lagi berkunjung ke Frankfurt Book Fair, ketemu dengan teman-teman dari Deutsche Welle. Terus kemudian mereka menawarkan mau nggak nulis untuk Deutsche Welle, nulis apapun lah tentang opini gitu, hal-hal yang terkini. hmm, Saya bilang mau banget, kayaknya saya nulis di Deutsche Welle yang edisi bahasa Indonesia. hmm, Itu berlangsung ya hampir ya 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun. Setelah itu eh, saya memilih untuk bekerja lagi di bidang hak asasi manusia karena ada lowongan di Amnesty International Indonesia. Saya melamar, saya terima ya sudah sejak 2020 sampai sekarang saya masih di Amnesty International Indonesia. hmm. Sudah nyaris berhenti menulis opini eh, karena kesibukan bekerja, jadi saya betul-betul hanya fokus di pekerjaan kantor dan menulis saja sekarang. Hmm, Nah, jejak tulisan opini saya tuh baru terbit kemarin-kemarin tuh akhir tahun lalu tuh di buku Blues untuk Marcos. Itu hmm, ada sekian puluh tulisan opini saya, esai-esai yang terbit di berbagai media, ada juga yang belum pernah terbit sama sekali gitu. hmm. Ya, saya kumpulkan jadi semacam buku rampai tulisan. Wah, soal hak asasi manusia itu kalau kalau boleh dibilang itu salah satu tema besar yang diusung Norwegia internationally. Jadi siapa tahu nanti jalan Hmm, hidup kita bersinggungan kalau Irisan lagi. mampir. Ya nggak harus.
mau S3 kayak atau apa gitu ya, atau mereka punya banyak kolaborasi kok, short Amin, talk, short amin. talk. Jadi kita ketemu, kita bikin podcast offline. Iya, semoga. Tapi yang balik lagi ini sebenarnya karena saya taunya Mas Zaki ini dari dua karyanya aja, saya boleh deh ngomong dikit ya. Semar Lembu itu enjoyable banget. Walaupun banyak gori-gori details di situ atau darah dan nanah dan lendir dan sebagainya, tapi saya kok merasa di situ ada sense of humor di situ. Bener nggak? Iya, memang saya menulis Semar Lembu itu juga dengan semangat dark humor gitu ya. Eh, Ingin menampilkan sesuatu kenyataan gelap, kenyataan yang menyakitkan. Hmm. Tapi saya ingin juga pembaca merasakan sensasi humor di sana. Eh, apa ya humor yang gelap lagi, gimana kita bisa eh, membangun kesadaran bersama tentang peristiwa-peristiwa kekejaman yang terjadi bersama bangsa ini. Tapi juga ya kita mungkin sedikit banyak juga bisa menertawakan segala kekonyolan-kekonyolan hidup itu. Itu waktu nulis ketawa sendiri nggak? Enggak sih, tapi saya memang kan menulis humor itu susah ya. Oh Saya banget. tidak pernah, iya menulis humor itu susah banget. Saya sendiri merasa tidak yakin sebetulnya merasa gue pernah tulisan saya ini cukup menghibur atau enggak secara humor gitu. Dan rasanya baru Mas Irwan sekarang yang bilang ada rasa humor di sana. Karena pembaca yang lain merasa tulisan itu penuh teror, Iya betul. alih-alih sebagai humor. Aku akan ngasih tahu kenapa aku merasa itu humor. Jadi ini mungkin ya, it takes one to know one. It has to be, reseptornya itu harus sensitif juga sama aksinya. Jadi saya ini udah lama banget jatuh cinta sama seni yang namanya stand up comedy. Jadi waktu ke Inggris apalagi itu kan self mocking dan sebagainya. Terus di stand up kan banyak banget sekarang yang stand up special yang di HBO atau di Netflix ya. Saya nggak tahu apakah Mas ngikutin. Terus ada juga kalau di Indonesia itu mirip stand up comedy academy atau stand up comedy Indonesia yang di kayak semacam reality game show gitu kan. Kayak idolnya Ya, stand up comedy lah. Nah, di YouTube itu ada yang namanya Kill Tony. Kill Tony ini ngasih hal semacam itu. Jadi setiap orang dikasih jatah, dimasukin namanya ke dalam kaleng gitu ya. Terus namanya diambil, diundi. Kalau namanya keluar, dia boleh menampilkan 1 menit. Habis itu sama komedian-komedian yang ada di situ, terutama hostnya, dia akan dibantai. Dibantai dalam arti di roasting gitu loh. Kalau dia bagus, dia akan dipuji-puji, karirnya bisa menanjak karena ini orang-orang yang eh, prominent di dalam dunia stand up comedy. Jadi dari pengalaman mengkonsumsi ini, saya ngelihat betul betapa komedi yang jelek itu kayak apa dan komedi yang bagus itu kayak apa. Terus segala aspek-aspeknya kayak timing, wording, economy of words dan sebagainya itu. Terus juga sense of rhythm kalau yang saya langsung ketawa tuh waktu adegannya di Kereta Semar Lembu yang soal mencangkul pertama kali itu, aduh, aku lupa deh. Eh, itu karena kelihatan banget kan bagian ritmenya. awal, Kenapa? yang bagian awal cerita masuk ke kelahiran si Semar si Lembu kan. Ya kelahiran si Lembu dan juga itu kan Indonesia banget bahwa kayaknya Indonesia atau ajaran Islam gitu yang bilang bahwa cangkullah ladangmu sesuai caramu sendiri gitu loh. Kalau itu semua digabungkan dengan timing yang tepat, that's the humor. Dan aku ketawa-ketawa bacanya. Dan aku share sama yang membahas di IG ngobrol buku waktu itu tuh. Kayaknya Mas Hmm. Zaki hadir kan? Ini lucu ini. Ya, ya.
Jadi itu sih anunya, eh, yang mempengaruhi saya kenapa bilang itu humoris. Hmm. Tapi tapi setidaknya yang saya tangkap, kalaupun mungkin waktu itu nggak meniatkan untuk menjadi sebuah humor, menikmati kan waktu menulis Semar Lembu itu. Sangat menikmati karena saya eh, merasa bebas saat menuliskan. Hmm. Saya tidak memiliki target-target tertentu. Saya merasa ingin menjadi diri saya sendiri. Saya merasa ingin tulisan saya tidak terbatas pada satu genre tertentu. Jadi saya bebaskan saja, comot sana, comot sini, tokoh pewayangan. Gitu. Saya modifikasi ceritanya. Saya pelajari yang dewa-dewa apa aja sih dalam dalam panteon Jawa gitu. Oh ada dewa ini, masukin ada dewa ini, masukin. Saya kembangkan ceritanya sendiri. Saya bikin semesta yang sebenarnya kan tidak ada tuh di dalam cerita Jawa gitu, apa ketika si Sang Hyang Tunggal itu terlahir seperti apa kan nggak ada sebetulnya gitu. Saya ngarang-ngarang sendiri aja dengan pengetahuan saya. Saya kan sedikit mengamati juga perkembangan astronomi gitu kan, teori-teori Big Bang dan segala macam. Ya udah saya gabung-gabung itu semua, jadilah sebuah sebuah semesta yang sebetulnya karangan saya sendiri aja gitu. Nggak betul-betul ada di dalam kitab-kitab suci Jawa atau apalagi kitab suci Hindu. Kalau boleh balik lagi ke soal komedi ya, aku sempat menangkap bahwa komedian itu akan mengatakan apapun setidak-sensitif asal lucu, karena mereka itu adalah makhluk-makhluk yang driven by funniness. Jadi apapun akan mereka katakan asal orang ketawa. Dan itu yang aku bilang, makanya walaupun bukunya itu kelihatannya itu isinya lendir, nanah, darah, dan sebagainya, tetapi kalau itu disampaikan dengan komposisi yang tepat, di situ lucunya gitu. Itu yang saya mungkin saya terlalu memproyeksikan juga sih waktu baca Kertas Semar Lembu, tetapi mungkin kenikmatannya tuh di situ karena kita bebas banget kan nyampur-nyampurin segala Hmm. sesuatu. Dan mungkin mungkin kita sama-sama nerdy ya, mempelajari hal-hal itu untuk dicampurin di situ juga nikmatnya ya. Bener nggak? Iya, ya saya membuat sebuah komposisi baru dari hal-hal yang tidak baru sebetulnya. Yes. Hal-hal yang tidak baru itu saya campur aduk jadi sebuah bentuk yang baru. Dan itu sangat menyenangkan saat melakukannya karena saya memang sangat suka bereksperimen dengan banyak hal ya, Hmm. ya termasuk dalam penulisan ini karena saya sendiri merasa saya masih harus terus belajar dan saya seorang pembelajar. Jadi pernah ada di dalam satu podcast dengan orang lain, saya ditanya apakah ini sudah akan memantapkan diri di genre seperti ini. Saya bilang enggak, Hmm. saya masih orang yang terus berproses dan saya nggak tahu proses saya akan sampai di titik mana karena saya sendiri ya masih menikmati proses ini. Jadi apakah karya saya berikutnya akan seperti itu tidak tahu juga. Karena saya sendiri ya saat ini saja masih menulis kisah petualangan kan, kayak perjalanan saya Sanya dari sebuah ya, buku pertamanya sudah terbit, sekarang saya sedang berproses dalam buku keduanya, nanti juga ada buku ketiga gitu, trilogi. Terus saya juga ada satu naskah yang belum saya terbitkan, uh, itu lebih pendekatannya horor, Hmm. hantu gitu, hantu bayangan. Ya saya masih coba sana sini aja sebetulnya. Walaupun saya sudah menulis sejak 2002, sudah berapa tahun? 20 tahun saya menulis. Wow. Tapi ya saya masih berproses aja sampai sekarang. Saya belum belum berhenti dalam proses. Penulis favorit saya, Orhan Pamuk, itu gitu. Dia nggak pernah nulis buku yang sama dua kali. Jadi ya dia nulis buku itu lama banget sih. Jadi dia bisa bertahun-tahun, 8 tahun satu buku gitu kan. Tapi dia udah Hmm. semua teknik sudah saya coba di situ, atau model yang itu, form yang itu, tema yang itu, di sini dia nyoba yang lain lagi gitu kan. Iya, Makanya, kayak ya kalau dibandingkan
buku yang Irwan baca, Bandar Semar Lembu, kan itu sangat berbeda pendekatannya, cara eksekusinya, temanya itu sangat sangat berbeda. Aku baru mau bilang nih, soalnya eh, Kertas Semar Lembu yang Bandar itu lama ya bikinnya ya? Kan novel pertama ya? Ya itu sekitar 10 tahun, 10-12 tahun gitu dari pertama nulis sampai terbit. Iya. Jadi, aku udah baca Semar Lembu dulu kan. Semar Lembu itu kelihatannya kalau orang main gitar itu udah lemes tuh tangannya. Begitu aku baca Hmm, Bandar itu di awal-awal, oh ini kayaknya masih belajar kunci G, masih kunci G. belajar. Tapi itu di depan doang ya, di depan doang. Begitu udah masuk ke belakang, oh oke oke oke. Dan aku harus bilang bahwa membaca Bandar, menyelesaikan Bandar itu lebih memuaskan daripada membaca Semar Lembu. Semar Lembu itu it's fun. Tapi membaca Bandar Hmm, itu aku langsung gila. Terutama simetri antara hidup Dewi sama Parlan ya. Dua-duanya kan hmm, orang yang menantang nasibnya, tapi walaupun Parlan akhirnya nggak dikasih tahu dapat dia, tapi dua-duanya di posisi dia menantang nasibnya gitu kan. Terus akhirnya hmm, si Dewi dengan segala apa namanya dinastinya, akhirnya dia melakukan yang dilakukan bapaknya ke dia, yang dihadapkan ke si Parlan ini dia nggak bisa memilih kamu sebagai sejarah keluarga bla 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 gitu kan. That's beautiful. Terus yang realisasi kedua adalah gila aku kok disuruh bersimpati sama orang brengsek ya. Kenapa aku bersimpati sama bandar-bandar brengsek ini? Karena pembandingnya adalah politisi-politisi kotor. Sehingga gila. Menurut aku that's another achievement. Gimana tuh? Oh, Bandar itu memang itu proyek pertama saya menulis novel. Eh, Proses saya kan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal dalam dunia sastra ya, baru baru belakangan lagi gitu di satu kelas sastra di Filipina. Eh, Bandar itu betul-betul satu proyek yang saya memberanikan diri untuk menulis novel dan memilih tema itu karena saya pernah hidup di dalam lingkungan itu, Di hidup Gang di Somat. lingkungan bandar, di ya di sebuah gang karena saya lahir memang di sebuah gang yang seperti itu. Gang Somad itu kayak semacam nyaris autobiografi atau hasil observasi saya terhadap lingkungan saya sendiri sebetulnya. Wow. Dan memang ada bandar yang seperti itu di dalam gang tempat saya tinggal di Bandung, yang saya jadikan dia ide untuk sosok utama bandar. Si Gopar Dan nih. namanya si Gopar ini. Dan bandar ini di dalam dunia nyata, di dalam ya dia tetangga saya. Dia memang dipanggil sebagai Pak Haji, padahal belum pernah Pak Haji. Karena ya tampilannya sudah tampak seperti orang bijak, gitu. Dengan masa lalu yang kelam banget lah gitu. Saya sejak kecil tuh memperhatikan dia, nyaris mengidolakan orang itu gitu karena ya dia preman gitu, sangar, tapi dalam tahap tertentu dalam hidupnya dia jadi tenang gitu, tampak lebih kalem. Eh, ya ini mengingatkan. Jadi ketika kemudian di masa dewasa saya merefleksi eh, hasil pengamatan saya itu, kemudian saya nonton film The Godfather. Ini kayaknya bisa nih aku nulis nulis cerita kayak gitu dengan menggunakan konteks yang sangat lokal. Bagaimana mafia lokal ini berjalan beroperasi, membangun jaringan, gitu, bernegosiasi dengan kekuasaan formal, eh, hidup istilahnya mencari celah di dalam setiap kehidupan masyarakat. Ya dari ide itulah kemudian saya mengembangkan ceritanya dan makanya butuh waktu bertahun-tahun karena saya sambil belajar Hmm. melakukan pendekatan mencari pendekatan yang tepat untuk cerita itu. Dari
2002 itu saya sempat stop nulis selama bertahun-tahun karena saya tidak tahu bagaimana harus melanjutkan cerita itu. Baru kemudian pada 2006 saya berkesempatan kuliah di Filipina, dan di 2007 tuh kayak ada program, bukan ada program ya, kayak semacam ada jatah untuk mahasiswa beasiswa untuk ngambil ke kelas lain di luar jurusan jurnalistik. Hmm. Saya langsung ngambil sastra, satu semester. Dan dari situ saya mulai tahu, oh harus begini ya, bikin cerita. Akhirnya saya lanjut cerita Bandar itu eh, dari sekitar halaman 50 ke halaman 60 sampai halaman 200-an itu dalam 1 bulan saya. Oh, Baru jadi kemudian setelah itu diperbaiki. jadi awalnya masih seperempat ya, Masih seperempat, gitar. masih seperempat. Itu ada banyak rewriting nggak, Mas? Jadi antara first draft sama hasil akhir itu kelihatan beda nggak? Beda banget nggak? Iya, beda beda banget. Kisah Parlan yang jadi pembuka dan penutup buku itu sebenarnya belakangan saya masuk. Hmm. Tadinya saya langsung masuk ke cerita Tupar. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Tadinya langsung. Kemudian saya mau mencoba mengubah sudut pandang ceritanya. Oke. Kayaknya kalau langsung masuk ke cerita Tupar, dalam pandangan saya waktu itu kayaknya kurang menarik. Gimana kalau saya cari sesuatu yang agak kontradiktif gitu. Hmm. Makanya saya mau masukkan sosok Parlan ya, biar berkontradiksi dia dengan sosok ayahnya. Tapi Hmm. dia menemukan cermin juga di sosok neneknya. Misalnya. Ya seperti itulah. Eh, saya mencoba membangun kerumitan-kerumitan yang mempersulit diri saya. Di situ itu menariknya kan. Kayaknya kalau belajar kayak belajar main gitar ya, kalau kalau cuman nyanyi-nyanyi aja udah CGF kan bisa, kan lama-lama bosan juga. Coba deh belajar misalnya Metallica, Iya, riff-riff anehnya itu. Di situ satisfying-nya kan. iya, iya. Terus eh, waktu bikin dua hal yang sama dari Kereta Semar Lembut dengan Bandar ini adalah kerumitan ceritanya. Jadi backstory-nya dan cabang-cabang ceritanya dan menghubung-hubungkannya kembali itu. Gimana nge-tracknya ini secara teknis waktu bikin? Apa pakai pakai mind map atau sesuatu yang visual? Ya, yang saya pelajari dari proses bandar, yang kemudian saya terapkan ke dalam buku-buku saya selanjutnya adalah menulis kerangka. Itu yang jadi jangkar dari proses penulisan. Jadi saya menulis bandar, kemudian mentok dan tidak bisa menulis apa-apa lagi. Itu karena saya tidak punya kerangka yang solid. Hmm. Nah, jadi saya kemudian belajar bahwa menulis itu kerangkanya harus solid. Tentang apa saja yang akan masuk ke dalam cerita, bagaimana cerita berkembang, bagaimana resolusinya itu sudah harus ada di dalam kerangka. Jadilah saya membiasakan diri kemudian dalam setiap ketika saya punya ide untuk sebuah novel, saya buat kerangkanya dulu sedetail mungkin. Hmm. Sehingga saya tahu apa yang saya tulis, bagaimana menjalinnya, bagaimana itu mengarah pada sebuah resolusi. Jadi tidak menulis berdasarkan insting gitu, tapi memang berdasarkan sebuah perencanaan solid. Itu modelnya apa? Bullet points gitu. Kalau boleh Bullet point saja, bullet points saja. Oke. bullet points tapi panjang gitu karena detail kan. Ya, ya, Siapa ya. ketemu apa, kapan, bagaimana itu tuh sudah ada di dalam. Dan Termasuk akhir ceritanya bagaimana sudah ada. dan bullet point tadi itu semacam timeline ya. Jadi nggak perlu dibikin horizontalnya. Ya, Ini kejadian ini. ada timeline, ada biografi, biografi si tokoh-tokohnya, kapan lahirnya, sosok dia seperti apa, orang tuanya seperti apa, itu udah harus harus lengkap Hmm. sehingga ketika menuliskannya ke dalam cerita terasa hidup si sosok-sosok ini, karena saya memang tahu dia lahirnya kapan, dilahirkan oleh siapa, hidupnya bagaimana, itu ada biografi. Ya. Jadi semacam arsitek sebuah realitas gitu ya. Sangat sistematis dan terstruktur.
Saya bisa ngasih tips Mas, ada alat kalau kita nulis dokumen panjang kayak gitu, waktu nulis tesis atau apa gitu juga kan, atau terjemah juga, pakai Microsoft Word itu nggak enak banget kan. Jadi ada alat, Hmm. ada aplikasi yang namanya Scrivener. Nanti saya share dah. Itu cocok banget untuk menulis model kayak gitu. Jadi kita tidak linear, kita bisa masukkan file-file di secara non-linear, membagi-baginya, membolak-baliknya, bikin Hmm. chord dan sebagainya. Menarik, menarik. Boleh Mm-mm. juga tuh dibagi. Saya ngelihat waktu kemarin IG Live sama penerbit itu kan, wah ini Mas Zaki ini menulis seperti engineer melakukan pekerjaannya. Jadi ada planning, ada terstruktur, terus kayaknya funnya di situ ya, kerangkanya itu yang kita kasih daging satu-satu gitu kan. Akhirnya ketemu Iya. ketemu lagi gitu, terus nyambung lagi ke tempat yang lain. That sounds fun. Jadi kalau misalnya ada ide baru di tengah penulisan cerita, saya tidak langsung memasukkan ide itu ke dalam cerita, tapi saya ubah dulu kerangkanya. Karena Aha. nanti kalau kalau saya tiba-tiba menulis cerita yang tanpa saya mengubah kerangkanya, bisa disorientasi lagi tuh. Ketika kita mentok, mau balik lagi ke kerangka udah susah kan, karena kerangkanya tidak pernah diubah. Jadi saya biasanya gitu. Ketika dalam proses menulis, kemudian muncul ide, ini kayaknya harus bergerak ke arah sini, yang tidak sesuai dengan kerangka sebelumnya. Maka saya ubah dulu kerangkanya. Ini masuk nggak nih kalau saya beralih cerita, misalnya belok belok dulu agak ke sebelah mana gitu. Jadi kelihatan kan kalau di kerangka karena sudah dalam bentuk bullet point terstruktur kayak gitu. Oh, oke. Ini masuk ya. Saya ubah kerangkanya, baru kemudian saya balik lagi ke cerita saya. Jadi saya itu untuk meminimalisir disorientasi saat menulis. Karena yang menulis novel itu kan komitmen yang sangat ini ya. Komitmennya lebih besar lah dibanding menulis puisi atau menulis cerpen gitu. Karena kita harus menulis sebuah cerita yang relatif panjang, konsisten, koheren, dan apa terasa utuh gitu seluruh ceritanya, Menciptakan dunia gitu ya. menciptakan dunia gitu. Ada nggak kejadian ketika muncul ide baru, tetapi males ngerubah kerangkanya, kayaknya kerangkanya udah bagus banget deh. Ide barunya ditolak aja. Ada nggak kayak gitu? Jarang sih ya. Kalau ada ide baru yang tidak masuk, yang tidak bisa masuk ke dalam kerangka cerita saya bikin kerangka baru untuk novel baru. Oh, oke. Oke. Jadi itu jadi simpenan aja. Di Ide. folder laptop saya tuh banyak tuh folder-folder yang isinya cuma kerangka atau ide yang masih mentah gitu. Ya nanti aja dieksekusinya ketika mulai ada waktu lagi. Wah, pasti seneng banget deh pakai Scrivener itu karena Scrivener itu kayak integrated application, jadi folder-foldernya itu di dalam aplikasinya itu. Jadi aplikasi itu misalnya ada Hmm. research karakter, jadi kita langsung bilang dan di sini si si Gopar ini, si Wawan ini dia apa aja facial feature-nya, eh, macam-macam. Iya, saya ini mungkin kayak eh, penggemar makanan yang seneng ngeliatin orang masak ya. Saya sendiri nggak pernah melakukannya, tapi seneng ngeliat orang koki meramu sebuah cerita. Kembali ke Bandar nih. Bandar itu semuanya nggak ada yang nggak hitam putih kan. Itu yang saya suka. Iya. Kita itu tidak ada yang benar-benar bersih di situ melawan yang benar-benar kotor gitu. Nggak ada, semuanya kotor gitu. Dan membaca Bandar ini sam, belum lama ini saya nonton serial yang judulnya Billions. Billions ini pernah dengar nggak di HBO? Saya belum Mm-mm. belum belum nonton. Premisnya adalah seorang tamak kapitalis yang bekerja di sebuah hedge fund
yang ngumpulin duit orang terus membeli saham kemana-mana untuk mendapatkan keuntungan, mengembangkan kekayaan itu melawan district attorney yang melakukan segala cara untuk melawan orang ini. Jadi dua dua figur ini dan dua-duanya melakukan kecurangan-kecurangan gitu. Ada di satu season kita berpihak sama yang ini, di season berikutnya tiba-tiba kita berpihak sama yang ini. Nah, itu yang Ya, perasaan itu yang saya rasa ketika membaca Bandar. Saya tahu Dewi misalnya. Dewi ini kan sebenarnya kalau dia dia konservatif aja, dia dikawinin mau aja kan hidupnya nggak akan penuh dia akan warna. rumit. Iya. Tapi justru ketika dia memilih untuk tidak melakukan yang normal-normal itu, justru dia sangat tenggelam. Dan tapi dia committed ini, ini yang lucu. Jadi dia tidak menyesali dan kembali lagi. No, ini udah kepalang basah, modus survival, ya udah gitu. Apakah survival itu juga sesuatu tema yang sengaja ditampilkan? Iya, memang itu sengaja ditampilkan eh, yang melalui sosok Dewi, Gopar, gitu. Mereka kan sebenarnya adalah orang-orang yang sosok apa dalam mode survival, Hmm. dilahirkan dalam, ya Gopar dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Dewi menjalani hidupnya karena pilihannya untuk tidak mau mengikuti keinginan orang tuanya. Dan ketika sudah berlayar, nggak akan mau balik lagi tuh ke, Hmm. ke titik Hmm. sebelumnya. Jadi dia hadapi aja semua semua kemungkinan di dalam kehidupannya. Dan dia bernavigasi melalui berbagai kesulitan hidup itu selalu menjadi ketertarikan saya sih, gimana seseorang atau orang-orang bernavigasi melewati berbagai persoalan hidup. Itu selalu selalu jadi ketertarikan saya tuh orang yang sangat observer kan, Hmm. yang mengobservasi kehidupan, suka bertanya-tanya ini orang kayak gini gimana ya, ini orang kayak gini gimana ya hidupnya. Ya kadang-kadang saya wawancara mereka juga, tanya-tanya, mendengar persoalan-persoalan hidup mereka, itu jadi materi banget tuh buat banyak cerita saya. Eh, Tentang survival mode itu sangat menarik karena kita tidak melihat satu template tertentu kan dalam survival mode. Setiap orang punya punya caranya masing-masing. Kita tidak punya template bagaimana bertahan hidup dalam berbagai kondisi itu. Hmm. Dan cerita orang-orang ini ya memberikan banyak pengetahuan dan juga mungkin bisa jadi pengetahuan juga untuk orang lain untuk belajar tentang bagaimana menghadapi kehidupan. Iya, kalau mau agak lebih menarik lagi, stretching out analogi ini kan seperti bermain musik yang improvisasi ya. Hidup ini kayaknya itu improvisasi. Syaratnya improvisasi baik itu musik atau komedi, improvisasi adalah ketika kamu sudah melakukan statement itu, commit to it. Kamu nggak bisa mundur lagi. Ketika Hmm, sudah melakukan itu, udah commit to it. Apa kalau nggak salah premisnya improvisasi komedi adalah yes, but ketika ada orang ngomong, terima, terus tambahin itu. Nggak ada mundur lagi ke belakang. Nggak, ganti gitu ya. ya. And that's Hmm, life, hmm. actually. Ya, dan saya sangat mengagumi orang-orang yang punya komitmen terhadap kehidupan atau terhadap pilihan hidupnya ya. Sudah ngambil ini, jalan terus gitu. Itu saya sangat terkagum-kagum dengan orang-orang seperti itu. Terlepas dari baik buruknya ya, tapi bagaimana orang menghadapi kehidupan, navigasi dengan kehidupan, mencari berbagai cara untuk tetap bertahan hidup, untuk tetap menjaga kepalanya di atas permukaan air gitu, itu sangat sangat menarik buat saya. Ada yang akan menuduh pandangan seperti itu pragmatis, walaupun saya salah satu orang yang merasa itu that's the only way. Bahwa di dunia ini nggak ada sih yang benar dan salah, yang ada itu konsekuensi. Dan Betul. apa yang dididik dari kecil, eh,
oh ini benar, ini salah, itu adalah memberi bumper buat anak-anak itu supaya kamu tidak terlalu membayar konsekuensi yang berat gitu aja. Padahal actually it's not there. Setuju. Dan Tidak ada yang benar yang salah, tapi mungkin ada yang baik dan yang buruk. oh, maksudnya gimana tuh? Ya kalau benar, baik dan buruk itu ya berkaitan dengan konsekuensi ya. Ketika Ah, kita mengambil pilihan bisa jadi dampaknya baik pada kita, hmm, atau bisa jadi buruk dalam artian kita jadi lebih sulit hidupnya, atau malah kita mempersulit hidup orang lain. hmm. Ini terlepas dari nilai baik apa nilai benar dan salah. Iya, Jadi iya, iya. baik dan buruk itu sebuah hasil dari pilihan-pilihan konsekuensi itu. Iya. Dan saya tergoda lagi menghubungkannya dengan eh, yang sekarang populer dengan stoicism. Dari mungkin di bukunya Viktor Frankl itu yang Man's Search for Meaning. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi sama dirimu. Misalnya dia kan tertangkap di kamp konsentrasinya Nazi ya. Tetapi apakah Hmm, kalau kamu ada di situasi seperti itu, kamu tidak berhak untuk bahagia atau tidak berhak untuk merasa comfortable? Dia memilih, dia memilih bahwa kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada dirimu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana cara kamu bereaksi, merespon apa yang terjadi itu gitu. betul. Dan ini terlihat banget di saya yang suka itu selain Dewi, bentar, suaminya Dewi siapa? Ahmad ya? Ahmad, Ya suami enggak. pertamanya. Ya akhirnya jadi peramal. Enggak, Dewi dah Dewi. Karena Dewi ini terjebak di lubang yang sama sampai 3 kali itu loh. Kasihan juga sih sebenarnya. Kadang-kadang sebagai penulis merasa nggak sadis banget. Ada yang komplain ke yang bilang tega banget sih memperlakukan Dewi gitu. Ya gimana ya? Saat menulis Bandar saya jadi Tuhannya dunia Bandar kan. Saya Ya, menempatkan apa ya sesuka saya. nah, kadang-kadang kan kita juga akhirnya itu di dalam dunia semesta kecil di mana Mas Zaki jadi Tuhannya itu kan lama-lama mikir juga jangan-jangan di dunia yang sebenarnya ini ada yang kayak gitu ya. Sorry ya, Des. Nggak kedengaran, nggak kedengaran kok. Kedengeran. Berisik banget. Gimana gimana? Ya nggak gitu. Ya kalau kita orang IT ya, yang dengan adanya artificial intelligence dan sebagainya ini, kita langsung menganggap, oh jangan-jangan kita ini hidup di dunia simulasi, bahwa ada komputer besar yang kita ini program-program di situ. Nah, kalau Hmm. narik-narik analogi ya, nah sebagai penulis dengan jadi Tuhan di dunianya Bandar itu, kita lama-lama mikir jangan-jangan Tuhan yang sebenarnya itu soal penulis juga soalnya. Dia Bisa dia jadi. dia diem-diem aja waktu ada camp konsentrasi, waktu ada perang-perang dan sebagainya gitu kan. For the sake of Iya, kerangkanya itu kan. iya. Tuhan adalah seorang pembuat kisah Nah, yang bisa jadi sangat kejam. iya, tergantung dia sedang moodnya apa. Iya. Terus, iya, jadi ke depannya, nah, me- ada nggak irisannya antara kegiatan yang sekarang dengan kegiatan menulis, terutama dalam hal aktivisme hak asasi itu? Apakah cerita-ceritanya akan Ada, itu? karena bagaimanapun juga saya orang yang mencoba mencari ide di dalam berbagai aspek kehidupan ya. Melalui kegiatan aktivisme saya sekarang, saya juga mendengar banyak sekali kisah
yang mungkin itu bisa jadi ide ke cerita-cerita saya berikut. Naskah novel terbaru saya yang belum saya terbitkan ini juga terpengaruh oleh aktivitas pekerjaan saya sekarang. Saya membangun, ini bocoran aja ya, saya membangun sebuah pulau imajiner gitu, pulau imajiner di mana di dalamnya ada suku-suku ya indigenous people lagi, suku-suku asli yang terinfiltrasi oleh oleh pihak-pihak luar yang ingin mengelola apa yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam mereka, eksploitasi kehidupan mereka. Ini novel yang cukup pendek sih, mungkin sekitar 150-170 halaman, tampaknya gitu. Tapi saya mencoba melakukan pendekatan yang berbeda dengan apa mengambil tema yang horor gitu melalui cerita hantu yang berbalut dengan nilai apa dengan kisah-kisah lokal dunia dunia mistis orang-orang suku pedalaman. Hmm. Uh, dan saya nggak tahu apakah novel ini sudah cukup matang atau belum karena saya sendiri masih nanti deh gitu belum belum saya kasih ke penerbit. Saya masih mau nambah-nambahin detail-detail di dalam cerita ini. Reaksi pertama saya, yakin cuma 150 halaman. Mungkin masih akan nambah, mungkin. Tapi saya sendiri. Sebenarnya ceritanya saya sudah merasa cukup dengan ceritanya gitu. Cuman karena pekerjaan saya jadi banyak mendengar kisah. Gitu. Masih ada apa keinginan-keinginan untuk kayaknya cerita ini cocok ya untuk saya sisipkan di dalam novel itu. Jadi, saya dengar cerita lain lagi, saya kayaknya pengen masukin ini ke dalam novel itu. Tapi apakah itu relevan dan cocok ke dalam keseluruhan cerita, saya belum tahu. Jadi saya pikir ya saya masih berproses aja dulu deh, bersabar gitu dengan ceritanya. Kayaknya katanya ada yang pernah bilang penulis itu bahwa cerita itu seperti menanam benih dan kita nungguin gitu sampai dia tumbuh sendiri gitu. Bener nggak? Ada Hmm, inkubasi gitu lah. kalau tumbuh sendiri enggak kan? Saya sih lebih melihat menulis itu seperti seorang arsitek membangun bangunan. Hmm. Dia dia punya ide, dia punya visualisasi, kemudian dia coba wujudkan itu menjadi sebuah wujud fisik. Kemudian dia pada satu hari nanti akan melihat dari kejauhan, oke bangunannya akan seperti itu. Saya pikir seorang penulis seperti itu ya. Hmm. Dia mengambil berbagai bahan dari kehidupan, kemudian dia susun, dia dia wujudkan gitu sampai kemudian setelah ceritanya selesai baru bisa kita lihat oh bangunannya jadi seperti ini. Apakah sesuai dengan perencanaan awal atau tidak itu sangat bergantung pada proses membuatnya gitu. Hmm. Saya lebih melihatnya seperti itu atau mungkin analogi lainnya tuh kayak membuat patung dari batu Hmm. yang gelondongan gitu kita ukir kita rencanakan saya misalkan buat patung wujud seorang lelaki gitu misalnya saya ukir itu udah terlihat bentuk kasarnya dihaluskan lagi ditambah ornamen diposisikan di mana seperti itu. Ada ada orang yang menggambarkan dengan sangat puitis cara kerjanya seorang pematung. Yang dikerjakan seorang pematung adalah memilih hal-hal yang tidak termasuk dari apa yang dia inginkan. Jadi yang dia lakukan tiap hari itu adalah membuang apa yang tidak termasuk dari yang dia tujuin. Mungkin Iya, agak beda ada pendekatannya dari arsitek ya. Bottom up, top down iya, ada. iya, iya. Ya, ketika menulis draft awal itu kan masih patung yang kasar Hmm. dan kita harus tega membuang bagian-bagian yang tidak relevan ke dalam cerita. Hmm. Nah, penyakit penulis itu seringkali tidak tega membuang apa yang sudah kita masukkan ke dalam, ke dalam cerita. Padahal kalau dibaca lagi ini kurang apa sebetulnya.
dan itu tidak tidak ekonomis jadinya gitu kalau dimasukkan, kalau kita pertahankan bagian itu. Juan Rulfo yang tadi saya ceritakan itu naskah Pedro Paramo yang saya baca sejarahnya itu tuh sekitar 400 halaman draft awal. Hmm. Dia baca ulang, kemudian dia buang, dia tulis ulang, jadinya cuma sekitar 100 halaman lebih, Tapi udah, concise gitu, yes, tapi intisarinya. matang banget. Iya. Hmm. Ini yang saya dapat juga dari stand up komedi orang-orang pengalaman-pengalaman yang mereka sharing itu. Jadi mereka itu biasanya kan pernah nggak ngelihat stand up komedi 1 jam? Mereka tuh 1 jam ngomong sendirian di sebuah arena itu bisa loh. Nggak boring, nggak ada mati gaya gitu. Karena Hmm. ternyata mereka itu sudah melakukan joke yang sama itu berpuluh-puluh kali di tempat-tempat kecil. Jadi waktu di awal draft-draft awal itu jelek-jelek gitu loh. Tapi mereka tahu, oh ini nggak Hmm. lucu, ini dikurangin dikit. Oh ngomongnya ada jedanya sedikit yang kayak gitu. Menurut aku itu bagus banget. Yeah. Dan balik lagi aku beneran kayaknya ter terpesona dengan cara kerja stand up comedian karena nggak ada abu-abu di situ. Kamu lucu atau enggak? Karena kamu nggak bisa. Oh saya Hmm. sedikit lucu tapi temanya penting nggak penting sama kamu harus ketawa. And it's so ruthless gitu loh. Kan aku tertarik nyenti Hmm. gara-gara gini. Jadi waktu itu dapat kesempatan untuk ngomong di sebuah conference dan keynote speaker dari konferensi teknologi ini adalah seorang stand-up comedian. Kami sebagai orang yang sering melihat macam-macam presentasi di konferensi itu, ya, sorry to say, many of those are boring. Karena ya Hmm. udahlah kita udah dengerin berkali-kali dan orang-orangnya juga orang-orang nerdy-nerdy yang bukan speaker ya, jadi ngomongnya juga nggak menyenangkan kan, nggak terlalu atraktif. Nah, si orang ini ngadain workshop malam hari bagaimana me- merapatkan presentasimu dengan pendekatan seorang stand up comedian. Karena itu tadi yang dia bilang, kamu harus lucu, nggak ada pilihan abu-abu di situ. Kalau nggak lucu ya udah bombing or killing itu istilah mereka. Jadi ya kayaknya cara berpikir seperti itu bagus juga tuh dipakai buat hal-hal lain dalam hidup kita nih. Yeah. Balik lagi ke aktivisme dengan penulis. Kalau yang saya tangkap tadi, penulis itu kan seperti menyerap ya. Oh, ada cerita, observasi gitu kan. Sementara aktivisme itu kan ada tindakan, ada keberpihakan, ada aksi. Itu saling bertentangan atau saling komplementari. Saling komplementari aja sih menurut saya ya, karena uh, dia dalam dunia aktivisme kita menyerap informasi juga, tapi kemudian merespon juga saat itu juga itu respon yang kita lakukan cepat dan sebisa mungkin memang menyelesaikan soalan. Hmm. Sementara dalam proses menulis kan sebenarnya agak berbeda ya. Ketika kita menyerap informasi, kita kemudian memikirkan berbagai kemungkinan atas sesuatu yang terjadi, itu berbagai kemungkinan terhadap resultnya maupun juga berbagai kemungkinan terhadap penyebab dari persoalan itu. Hmm. Itu yang menyenangkan dalam dunia menulis itu karena saya diberi ruang untuk bertanya apapun atas apapun, dan kesempatan bertanya itulah saya pikir yang membuat kita jadi mencari jawaban dan kita mendapatkan kisah yang utuh dengan beragam perspektifnya. Hmm. Dan apa, ya saya pikir itu menyeimbangkan hidup saya antara dunia aktivisme dan dunia penulisan. Pada dunia aktivisme ya saya nolong orang, saya mencoba menolong orang saat itu juga, tapi dalam dunia menulis saya mencoba memetakan persoalan secara lebih detail, secara lebih komprehensif, bahwa kejahatan terjadi mungkin karena ada faktor ini, faktor ini, faktor ini. Kalau kita ingin menyelesaikan ini secara sistematis, maka kita harus berpikir sistematis. Uh, Ya itulah keseimbangan seperti itu yang saya dapatkan dari dunia aktivisme. Aktivisme. Iya, iya, iya.
Eh, aku pengen dengar cerita dikit gimana pengalaman studi di Filipina dong. Ada banyak orang Indonesia nggak di situ? Oh banyak gitu. Banyak ya? Eh, yang saya ketahui itu banyaknya di dua universitas, di Ateneo di University tempat saya sekolah dan di University of apa di University of Philippines UP. Yang di Sor- University of Philippines itu banyak anak-anak. so- Sorry Mas, agak nggak kedengaran tadi yang sejak nyebutin nama universitasnya. Oh iya, Universitas Ateneo de Manila University Hmm. itu universitasnya Jesuit swasta gitu. Di situ Hmm. banyak orang Indonesia yang ngambil kajian-kajian sosial, antropologi, sosiologi, jurnalisme. Hmm. Kalau di UP, University of Philippines itu banyak orang Indonesia yang ngambil ini eh, ilmu eksak, matematika terapan, Oke. banyak di sana. Karena dulu sih ya, saya nggak tahu sekarang, tapi dulu tuh sekolah di sana tuh murah. Hmm. Di Filipina tuh murah Biaya hidup juga dengan murah ya. ya hidup juga sama lah sama Jakarta kurang lebih ya. Eh, dengan apa keuntungan tambahannya kita melatih bahasa Inggris kita di sana dan juga akses terhadap banyak buku luar gitu baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Oh, Jadi fasilitas ya bagus ya. Fasilitas fasilitas kalau menurut saya sih mm, jadi akses terhadap ya saya misalnya di jurusan jurnalisme ya akses saya kepada media-media internasional tuh sangat terbuka. Terus kemudian ketika saya mengambil ke kuliah sastra juga akses terhadap buku-buku sastra, laboratorium sastra itu sangat 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 terbuka dan sangat mudah diaksesnya. hmm, Jadi ya eh, saya menganggap sih itu pengalaman yang menyenangkan ya saat kuliah di Filipina. sebelum Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang mewah banget gitu, tapi sangat menyenangkan. saya menyadari betapa sedikitnya saya tahu tentang Filipina ketika sudah di Oslo ya. Jadi kayaknya di Filipina tuh tahunya cuma Hmm. dari SEA Games atau cerita-cerita tentang Ferdinand Marcos dan istrinya yang kayak kayak gitu ya. Nah, Hmm. Filipina di Eropa terutama atau di Norwegia khususnya itu termasuk kelompok Asia yang paling banyak karena mereka bisa bahasa Inggris yang satu. Hmm. Terus kayaknya pendidikan kesehatan mereka itu cukup bagus. Jadi tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga untuk mengurus orang tua di Eropa itu banyak didominasi mereka. Entah kenapa gitu. Hmm. Dan Ya yang karena memang salah satu fokus mereka juga ke sana ya, menyediakan tenaga kesehatan untuk disebarkan ke seluruh dunia. ya ya Itu ya salah satu devisa mereka lah dari bidang itu. itu di diatur sama pemerintah ya, difasilitasi dan sebagainya. Ya memang difasilitasi. Terus yang ketiga adalah mereka sering saya sering ketemu mereka di mana-mana, mereka sering berkumpul bersama-sama. Setiap ketemu saya mereka selalu bilang Filipino, Filipina. Jadi dan kelihatan tuh Ya karena secara fisik kita sama. dan mereka tuh raut mukanya tuh bahagia atau seneng banget ketika ketemu gitu. Saya sampai terharu untuk sampai merasa nggak enak hati bilang saya bukan orang Filipina nih, maaf ya. Dan itu kan nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kalau ngeliat orang Indonesia yang lain tuh nggak kayak gitu. Iya, Ada kayak kehangatan gitu loh. iya. Jadi gitu ya. Eh, Dapat beasiswa dari sana atau dari pemerintah? Pemerintah kita? Beasiswanya sebenarnya ada lembaga di Jerman sih sebenarnya uang beasiswanya ya. Ya. Namanya Konrad Adenauer Stiftung. Oh, Eh, wah. mereka menyediakan mereka menyediakan dananya, tapi dipilihkan sekolahnya di Ateneo.
Eh, Ya udah nanti kita offline ngomong, saya offline ngomong soal itu. Eh, Kayaknya Oke. itu bisa jadi ke Norway tuh. Di soal aktivisme ini ada rencana panjangnya nggak? Atau mau masuk kayak eh, studi lagi gitu atau semacam itu? Saya belum, kalau untuk studi saya belum punya rencana. Hmm. Saya kalaupun ada kesempatan studi, itu mungkin ingin mengambil kelas sastra, Hmm. jurusan sastra gitu. Kalau misalnya saya mau studi lagi, Hmm. kalau di bidang aktivismenya sendiri saya sendiri belum punya rencana jangka panjang yang clear, yang jelas lah gitu akan berapa lama sih di bidang ini. Karena ya bagaimanapun cita-cita saya sejak saya kuliah S1 dulu, saya ingin jadi penulis. Hmm. Jadi ya gimana caranya saya pengennya sih mencapai sesuatu yang ideal menurut saya di mana saya bisa hidup hanya dari penulis saja. Gitu. Tapi ternyata itu sulit. Ternyata itu sulit dan apa yang belum cukup lah gitu untuk menghidupi segala kebutuhan hidup saya dari dunia penulisan. Makanya saya masih harus bekerja di bidang lain yang ya saya pilih bidang sesuai juga Hmm. untuk saat ini ya, di bidang hak asasi manusia ini. Kalau dipikir-pikir menarik nggak sih sebenarnya dunia menulis ini banyak yang tidak bisa menggantungkan hidupnya di situ, tetapi selalu ada orang yang ingin terjun di bidang di situ. Dunia penerjemahan pun seperti itu. Ya, iya. Eh, Mungkin saya nggak tahu apakah saya termasuk kategori orang yang ingin memanjakan diri sendiri dengan idealisme. Gitu. Oke. Eh, karena menulis itu kan menyesuaikan dengan idealisme saya saja. Idealisme menulis ya, Hmm. Hmm. bukan bukan dalam arti yang mengikuti idealisme tertentu gitu. Tapi saya ingin menghasilkan sebuah karya yang besar, sebuah karya, sebuah masterpiece lah, Iya. ya diakui oleh banyak orang yang juga memberikan pengalaman hidup dan memakai saya. Hmm. Ya, ya hal seperti itu selalu menggoda sih. Gitu. Itulah kenapa saya masih terus menulis. Hmm. Karena banyak sekali yang bisa saya eksplorasi dari tulisan itu. Hmm. Hmm. Mengeksplorasi kehidupan, pengalaman, pengalaman sendiri-sendiri maupun pengalaman orang lain. Yang saya pikir hal seperti itu tidak banyak tersedia di dalam bidang pekerjaan lain. Gitu. Termasuk di bidang aktivis. Bidang aktivisme sih punya satu koridor tertentu lah gitu yang harus saya ikuti, gitu. Di mana saya tidak bisa keluar terlalu jauh dari koridor itu. Tapi dalam dunia kepenulisan koridor itu tuh cukup lebar untuk saya bisa bergerak ke sana di sini, gitu. Dan itu menyenangkan. Dan kita sendiri Makanya yang saya masih mendefinisikan aturan-aturannya ya. ya betul betul. Itu jadi ingat film Dead Poet Society. Ya, saya Hmm. nyebut itu di episode yang sebelumnya sama Of Mice and Men itu bahwa menulis itu atau jadi engineer, jadi dokter, jadi lawyer dan sebagainya itu oke itu untuk hidup, tetapi untuk mengisi hidupmu eh, literatur lah isinya gitu loh. Iya, Ingat kalau nggak? istilah saya tuh dalam pekerjaan yang pernah saya jalani ya, sebagai jurnalis, kemudian sekarang sebagai aktivis, di dua bidang itu lebih banyak tanggung jawabnya, kewajiban, lebih banyak Hmm, kewajiban yang harus saya jalani. Di dalam menulis, itu lebih banyak kenikmatannya, lebih banyak ekspresi diri saya bisa masuk ke sana secara leluasa dan secara fleksibel. yes. Jadi ini sebuah keseimbangan aja sih yang coba saya jalani. Mungkin jadi bandar ya.
Kalau udah jadi di posisi Gopar kan, daripada jadi Pak Haji, jadi penulis aja. Iya benar. Ya, nanti itu bagian yang ini akan disensor ya, supaya nggak jadi barang bukti. Tadi saya mau nanya Saya sedang berpikir ciptakan ini apakah saya akan menulis sequel tentang Banda. Mungkin menceritakan si Parla, tapi saya belum membuat kerangkanya. dan Parlan hidupnya kan di dunia yang sudah ada sosial. Ini saya mau balik lagi deh. Tadi saya pengen narik ke belakang dulu, apa yang membuat minat membaca dan sebagainya. Karena kita tuh, ya kayaknya kita beda-beda dikit lah umur ya. Jadi kita adalah generasi di Hmm, mana kita masih punya ruang untuk merasa bosan. Dan hmm, jika kita bosan itu, buku adalah salah satu cara kita mengisi kebosanan itu. Sementara generasi di bawah kita ini, kayaknya bosan itu udah kata-kata yang nggak dikenal karena stimulasi itu ada di mana-mana. Akan, hmm. saya tadi menariknya ke situ. Akankah dunia yang kita idealisasikan ini tetap survive di tengah eh, di tengah medan yang nggak sama sekarang? Apakah orang masih membaca? Kenapa nggak nonton YouTube-nya aja gitu loh? Ada nggak? Saya pikir masih, saya pikir masih akan terus bertahan karena bagaimanapun juga kisah-kisah itu, cerita-cerita itu apakah bentuknya novel atau cerpen gitu, dia kan juga sebagai stimulan. Dia sebagai stimulan, dia bisa jadi hiburan buat banyak orang, dia bisa merangsang kreativitas orang lain juga. Hmm, Mungkin yang akan berubah itu medium. Ya dulu kita masih berpegang pada buku kertas gitu ya. Sekarang banyak pembaca saya lebih memilih menggunakan medium digital. Yang buat saya tidak masalah, karena yang terpenting kan kontennya, bukan bukan pada mediumnya. setuju. Yang penting itu adalah konten, bagaimana narasi itu tersampaikan, kisah-kisah ini tersampaikan dan kemudian dimaknai secara berulang kali atau secara berbeda para pembaca. Ya Hmm, itulah yang saya sebut uh, bahwa karya-karya sastra ini juga stimulan untuk pembacanya. hmm. Stimulan untuk apa ya? Untuk berbagai kepentingan mereka lah, entah apapun itu. Gitu. Jadi Iya, saya pikir karena sifatnya sebagai stimulan itu dia akan tetap bertahan. Hanya medium yang mungkin akan berbeda. Dan juga sekarang kan karya-karya sastra atau karya-karya fiksi ini sudah juga bergerak di alih apa istilahnya itu? wahana. Ya alih wahana ya, ya, ya jadi film, ya, jadi film lepas atau jadi series gitu. Itu juga menarik menurut saya perkembangan ini karena itu membuka kesempatan lagi tuh buat para penulis untuk menulis kisah-kisah yang memungkinkan untuk diwujudkan di dalam bentuk yang lebih visual dan itu tantangan juga. Saya sendiri merasa tertantang untuk itu gimana biar cerita saya ini satu hari nanti bisa dialihwahanakan menjadi sebuah film. Hmm, hmm. Itu sebuah kesempatan sih. Iya sih, saya juga berpendapat semacam itu bahwa sekarang ya, saingannya makin banyak karena media makin banyak, penulis juga nggak akan pernah berkurang. Tapi kan juga makin banyak juga cara mengaksesnya, bisa audiobook atau dan audiobook ini bisa diakses sambil melakukan aktivitas yang lain dan setidaknya menumbuhkan semangat bahwa long form content itu masih relevan gitu loh. Kita nggak harus hidup ini menjadi Yes. seri 2 menitan video gitu loh. Iya. Dan menyenangkan buat saya mengetahui pembaca-pembaca saya itu ternyata banyak juga ya dari generasi muda. Eh, apa mereka memaknai cerita saya, mereka mendapatkan sesuatu dari cerita saya itu. Mengetahui itu semua itu sangat menyenangkan. Saya masih bisa diterima kok ternyata oleh generasi-generasi yang umurnya jauh di bawah saya. bahwa Ya ada ternyata cerita saya masih relevan juga buat mereka. bahwa ada yang merasa Semar Lembu itu cerita humor ya. Iya,
Iya sih. Karena yang terpenting buat setiap pembuat karya, kalau menurut saya itu adalah bagaimana dia tetap menjadi relevan buat setiap generasi. Itu sih yang jadi PR. Tetap menjadi relevan itu susah dan harus diupayakan. Iya, iya, iya. Sejauh ini ya saya merasa kayaknya saya masih relevan. Dan ini juga bagus sih menurut saya. Di zaman kita kecil mungkin membaca buku itu seperti oke, kita nggak akan ada chance untuk interaksi langsung dengan yang nulis atau dengan yang nerjemahin gitu kan. Kalau sekarang itu kita bisa langsung Hmm, tahu gitu. Itu salah satu mungkin itu iya, pisau bermata dua ya, bisa bisa menusuk diri sendiri juga atau bisa menjadi sebuah hal yang berguna. iya. Kalau saya sih menikmati sih interaksi saya dengan pembaca saya sejauh memang itu bisa saya apa istilahnya bisa saya terima ya. Karena sejauh ini sih orang berinteraksi melalui Instagram, Twitter, Hmm. eh, ya relatif menyenangkan mengetahui mereka. Misalnya untuk satu karya yang katakanlah Semar Lembu gitu, mereka setiap pembaca punya interpretasinya masing-masing terhadap cerita itu juga buat saya menyenangkan karena seringkali saya merasa saya tidak berpikir seperti itu loh saya menulis, tapi pembaca memaknainya berbeda gitu, itu menyenangkan. Kalau boleh tahu, ada nggak ada nggak reaksi yang sangat ekstrem tentang Semar Lembu? Ada ada yang nulis di Twitter bilang apa ya apa sih ah, Semar Lembu ini jelek banget dan kemungkinan jurinya mabuk naskah saat menilai Semar Lembu. Oke. Jadi orang itu sampai mempertanyakan gimana saya bisa menang sayembara DKJ dan gimana saya bisa terpilih jadi apa prosa terbaik Tempo dengan cerita seberantakan itu. Ya Wah. saya tidak merespon itu ya, tapi saya cukup tahu. Oke, ada orang juga yang menilai bahwa saya sangat jelek. Iya sih. Dan aku juga selalu merasa bahwa itu nggak perlu, kita nggak akan bisa mengharap semua orang senada semua kan ya udah Iya, gitu loh. iya. Heeh. Sejauh mana memenangkan hadiah-hadiah atau penghargaan-penghargaan semacam itu mempengaruhi proses penulisan dan sebagainya? Apakah jadi beban? Jadi beban sih enggak sih ya. Karena ya pertama saat saya mengikuti sayembara itu juga saya tidak ekspektasi apapun. Hmm. Ketika menang ya kita, eh, tapi itu tidak jadi membuat saya menjadi harus mengikuti satu pattern tertentu. Gitu. Hmm. Saya tetap merasa merdeka saja untuk menulis apapun. Malah sebetulnya yang jadi beban buat saya itu adalah kelanjutan dari buku ini, buku Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa. Yes, oke, Eh, let's go. ini jadi beban buat saya karena eh, banyak yang mengapresiasi pembaca buku ini mengapresiasi buku ini cukup baik dan saya harus menulis buku keduanya. Nah, itu jadi beban gimana gimana agar buku keduanya tidak mengecewakan pembaca saya. Oke, oke, Dan oke. ini beban risetnya itu sangat sangat berat untuk buku ini karena saya mengambil setting abad abad 16 sih. Abad 16 di wilayah Eropa, Hitler Arabia, dulu. Persia, India, dan Nusantara. Itu saya betul-betul harus meriset situasi, cara orang berpakaian, apa yang mereka makan, gitu, apa yang mereka baca, peristiwa apa saja yang terjadi yang mempengaruhi kehidupan dunia saat itu, gitu. Dan bagaimana mengolah itu jadi sebuah cerita yang ringan dan dibaca itu susah sekali. Sekarang saya masih berproses untuk buku kedua dengan deg-degan. Aduh gitu, pembaca saya nanti terpenuhi nggak ekspektasinya seperti mereka terpenuhi ekspektasinya di buku pertama. Mirip-mirip lah sama penulisnya Game of Thrones ya. Mungkin.
Kan dia belum selesai juga waktu serial dan serial Ya, ini dibuat. Iya. Nah itu saya sayang sekali belum sempat membaca yang list bawah ini. Mungkin nggak ada ya di Google Play ya, kan itu nggak muncul sebenarnya. Tapi nggak deh, mungkin karena waktu aja ya. saya pikir sih e-booknya sudah ada sih, karena pembaca saya banyak yang membaca e. Oh iya deh, nanti saya cari. Tapi saya eh, tertariknya karena waktu itu di IG Live yang sebelumnya itu, Mas Zaki kan bilang sempat ke Portugal ya untuk melakukan Iya, riset seperti itu. iya. Dan, ke kota mana aja tuh? Lisboa. Cuma Lisboa aja, Lisboa dan sekitarnya, Lisboa, Sintra, untuk Hmm. kepentingan. Karena waktu yang saya punya juga sangat pendek, kan hanya 1 bulan. 1 bulan. Saya harus meriset, ya, Oke, oke. saya harus meriset ya banyak hal lah gitu ya. Sejarah, bangunan-bangunan. Dan karena saya merencanakan sebuah cerita dengan latar abad 16, susah buat saya untuk melihat visual abad 16 Portugal itu seperti apa. Ya ini ya saya harus ya ke museum-museum melakukan riset seperti itu. Dan saya sangat ambisius saat itu. Saya menulis sebuah kerangka cerita untuk trilogi, gitu, untuk 3 buku sekaligus. Yang baru selesai ya, baru buku pertama ini, si perjalanan saya sampai sebuah ini. Itu terbit 2021. Hmm. Uh, Proses menulisnya sekitar 3 tahun, sekitar 3-4 tahun gitu proses menulisnya. Setelah itu saya tidak menyangka ternyata sambutannya cukup baik gitu dari pembaca, dan banyak pembaca mulai menagih, mulai meneror saya kapan buku keduanya ini. Wah gitu ini. Mulai tertekan dengan itu. Pisau bermata dua tadi tuh sosial media. Iya, iya. Kalau Jadi kesempatan saya lagi, sekarang lagi ngebut lah untuk nulis. kalau kesempatan ke Portugal lagi, ada toko buku yang magical atau bagus banget Instagramable di Porto. Oh, di Namanya, Porto ya, ya. iya, itu foto-fotonya banyak kan di situ. Saya Hmm. kebetulan di daerah itu tuh nggak Portugalnya, tetapi di Spanyol selatannya itu, saya pernah mungkin gara-gara baca siapa itu? Eh, 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 aduh kok bisa lupa sih? Yang mimpi-mimpi itu orang Amerika Latin. Oh, aduh kok lupa banget. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Yang apa judul yang paling terkenal? Kok bisa lupa sih? Jadi dia kan nyebut-nyebut Andalusia. Nah, Kenapa? ya, The Alchemist. Di Alchemist, betul. Itu salah satu bacaan yang cukup mengubah hidup saya di awal-awal 2000-an lah ya. Wow. Sebelum Paulo Coelho jadi spiritualis. Nah, waktu ke Andalusia Selatan ini ada banyak nih yang bisa kita kita gali, kita kulik. Ya itu soal musik juga. Jadi begitu sampai ke Andalusia, kan di situ ada Alhambra, ada jejak-jejak Hmm. kejayaan Islam di Spanyol itu loh, di mana 3 agama bisa hidup Ya, dengan toleransi di bawah kekuasaan Islam. Jadi kan di situ yang mungkin sering dengar di masa kecil, di situ kita ngelihat sosoknya. Terus musiknya itu terutama musik yang agak-agak Arabia, Gypsy, gitar Spanyol itu flamenco. Nah di di Portugal kan pakai alat musik yang namanya fado tuh. Itu ya. dimasukin nggak di novelnya? Ada sedikit tentang padu sih. Hmm. Padu ini, tapi sebetulnya kan kalau yang saya baca tuh padu itu eh, baru belakangan muncul dan dijadikan apa ya istilahnya simbol budaya orang Portugal itu di masa modern sebetulnya, di mana rakyat Portugal tuh
dicekoki dengan pertama sepak bola, kedua padu. Karena padu ini kan sesuatu yang lagu yang melankolis yang selalu mengenang masa lalu, kejayaan masa lalu tentang cinta. Ya itulah eh, apa tapi ya jejak-jejak apa itu warisan sebetulnya warisan dari budaya Arab Indonesia itu ya, Hmm. di mana ya gitar juga kan sebenarnya dikembangkan dari apa dari tradisi Arab. Hmm. Dan itulah mengapa nada-nadanya Andalusia mirip-mirip dengan nada-nadanya musik Arab kan, Iya, atau betul. melodinya senandungnya kan mirip-mirip karena memang itu bayang 800 tahun mereka dari sana. Iya. Eh, dan itu pasti meresapi seluruh budaya yang ada di sana. Itu menarik banget ngelihat ngelihat jejak-jejak itu di Eropa gitu loh. Dan benar, Eropa itu kadang Iya. ya sama lah seperti kita. Kita kadang-kadang generasi muda tidak terlalu apresiatif sama budaya-budaya kuno kita kan. Mereka juga begitu dengan budaya-budaya mereka. Bahkan Iya. gitar itu agak dianggap rendah karena dia menjadi bagian dari kulturnya kaum Gypsy yang dianggap rendah pula gitu loh. Jadi ya, ya semacam itu. Tapi Hmm. akhirnya menjadi simbol kan, gitar Spanyol ya bunyinya kayak gitu. Nah, waktu saya Iya. sedang jatuh cintanya sama budaya flamenco itu namanya, karena menurut saya flamenco itu lengkap. Dia tidak hanya lebih lengkap dari fado, karena fado itu menurut saya agak terlalu menye-menye. Jadi di Hmm. tekniknya flamenco itu bisa maskulin, bisa garang, bisa juga mendayu-dayu dan sebagainya itu lengkap banget. Tariannya juga yang feminin kelihatan feminin banget, yang maskulin kelihatan maskulin banget. Eh, Nah, ada penulis Inggris yang berusaha menangkap itu. Judul novelnya itu Duende. Duende ini istilah Hmm. ketika sebuah pertunjukan mencapai klimaksnya. That's the orgasmic quality of the music. Kalau musik, penonton dan semuanya itu bisa memadu, jadilah klimaksnya itu. Dan mungkin itu tantangan berikutnya tuh. Ini kayak ngasih tugas. Kan tadi bilang musik adalah bagian yang penting di dalam novel. Iya. Saya untuk menulis novel dari Portugal ini malah tidak mendengarkan padu dan flamenco karena eh, yang saya dengarkan untuk membangun mood saya itu lebih banyak musik-musik yang ada di YouTube tuh Celtic abad pertengahan gitu. Wow, oke. Atau Arabian Arabian music abad pertengahan gitu. Itu cuma buat membangun mood aja. Saya mempermudah saya memvisualisasikan zaman. Jadi bukan sebagai referensi ke dalam tulisan, tapi Iya, iya. lebih untuk membangun imajinasi. Membangun atmosfernya ya. Iya. Ceritanya sendiri temanya apa? Ini perjalanan seorang laki-laki yang dia apa di masa remajanya dia baru tahu bahwa dia bukan anak kandung orang tuanya. Wow, Dia, dia ternyata anak dari seorang biarawati yang tidak diketahui laki-lakinya itu siapa, bapak dari anaknya itu siapa. oke. Si biarawati ini kemudian memberikan buku hariannya kepada si anak yang mengarahkan bahwa bapak dari si anak ini adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan Sunda. Nah, si anak ini jadi si lelaki ini jadi kemudian ya terlibat konflik di Portugal yang kemudian membuat dia harus melangkah keluar dari Lisboa, terusir gitu dari sana, dan dia hanya melangkahkan kaki untuk mencari identitas dirinya. Hmm. Tujuan akhirnya adalah mencapai kerajaan Sunda, di mana tempat bapaknya berada. Wow. Dan untuk melakukan perjalanan itu dia harus melakukan perjalanan darat
hampir ke separuh planet bumi kan, dari Portugal ke Spanyol ke Italia, Balkan, Turki, terus nanti ke Arabia, Persia, ke India, ke Cina, kemudian ke Jawa. Jadi memang Dan beneran ya, itu semua akan terangkum dalam dalam 3 buku. memang beneran pengen mempersulit diri sendiri ya. Tapi kan justrunya itu kan, kita kalau ada satu hal yang saya pelajari terakhir itu yang namanya konsep flow. Flow itu ketika semua indera kita terbuka karena ada resiko, kita merasa nikmat sekali gitu kan. Dan untuk mencapai flow itu ada macam-macam creative trigger namanya. Salah satu creative trigger itu adalah menulis, computer coding dan sebagainya. Dan untuk sampai ke situ itu kita harus ada di posisi yang sedikit di atas batas atas kemampuan kita. Jadi kalau dia terlalu Hmm. gampang, kita bosan. Kalau dia terlalu sulit, kita frustasi. Tapi di tengah-tengah ini nih, kalau kita bisa ketemu terus Hmm. itu, that's the beauty, that's the sweet spot. Jadi apakah dengan menciptakan kerangka-kerangka yang berat ini mungkin untuk keluar di atas batas Iya, atas? saya selalu mempush diri saya untuk mencapai lebih dari apa yang saya miliki sekarang. Iya, iya. Eh, itu seringkali prosesnya membuat saya frustrasi karena eh, ya it requires hard work ya. Yes, Saya yes. harus baca banyak, saya harus meneliti, saya harus nanya ke orang-orang gitu. Eh, tapi ya Indian ketika itu semua terlampaui, saya mendapatkan kepuasan kan. Manusia. Apalagi kalau Yes. kemudian dari apa yang saya buat itu juga menghibur buat pembacanya. Seringkali kan pembaca nggak merasa ya bahwa ya buku segini prosesnya gimana sih gitu. Iya. Yang buat mereka kan persis mungkin kayak stand up comedy gitu, lucu atau enggak gitu kan. Yes, betul. Mereka mereka tidak merasa perlu tahu bagaimana proses itu bisa sampai sana. Iya, Tapi ya iya. buat saya nggak apa-apa karena dari prosesnya sendiri buat saya sudah membuat diri saya cukup kaya dengan pengalaman dan pengetahuan karena saya harus belajar 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 untuk bisa mencapai satu karya yang mungkin dianggap sederhana. Mungkin kembali tadi kita kenapa penulis itu walaupun tidak bisa menjamin hidupnya, tetapi selalu ada orang yang ingin jadi penulis itu karena aktivitas itu sendiri adalah rewardnya. Jadi, Iya, mm-mm. prosesnya betul-betul bisa dinikmati ya. Dan memang tidak semua orang bisa jadi penulis karena tidak semua orang bisa menikmati proses yang susah. Iya, Kalau saya Sele- kalau saya seleksi kan alam. mungkin iya, kalau saya justru di prosesnya itu ya membuat saya terkesan gitu dengan apa yang saya kerjakan. Selain penulis-penulis yang sudah disebutin tadi, apakah mereka atau ada lagi yang Mazaki jadikan model dalam karir kepenulisan mereka atau karya-karyanya gitu? Saya untuk perjalanan Mustel Samyam dari Lisboa ini banyak dipengaruhi oleh Amin Ma'ruf, Oh penulis. yes, Dia yes, dia di Perancis sekarang. Amin Ma'ruf itu sangat bagus. Saya membaca Amin Ma'ruf mungkin di awal tahun 2000-an, saya lupa. Saya sangat tergagum-kagum dengan cara dia menulis dan cara dia mengeksplorasi sejarah. iya, 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 Buku dia yang paling berpengaruh buat saya itu ada 3, Samarkand, terus Batasan Sevisi, dan Leo Diktikan. Itu yes, sangat ambisius gitu dia. Dan saya ingin seambisius itu. Dan mungkin karena kekaguman saya terhadap Amin Ma'ruf, lahirlah novel Perjalanan Saya Sampai Sebuah ini. Saya ingin mencapai kualitas seperti yang dia capai. Apakah saya menirunya atau tidak? Ya mungkin ya. Saya melakukan pendekatan. Buku ini isinya
dalam bentuk diary, Hmm. tanggal per tanggal. Itu Amin Ma'ruf lakukan dalam buku Leo de Afrika dan juga dalam buku Baltasar Spedisi. Eh, saya meniru cara dia melakukan pendekatan terhadap kisah dengan cara menulis diary. Balthazar Odyssey itu yang udah saya baca, kayaknya itu juga settingnya di abad pertengahan juga ya, Iya, betul. di daerah-daerah Turki atau pokoknya daerah-daerah Mediterania. Eh, daerah dia memulai dari daerah Arabia ke wilayah Mediterania, terus juga sampai ke Belanda segala. Nah, itu yang kadang-kadang saya mikir ya, apakah kurun waktu itu dan daerah itu punya hal daya tarik tersendiri gitu loh. Kenapa kayaknya kaya banget sih kalau kalau kita mengulik di kurun waktu itu dan daerah itu gitu loh. Ya karena zaman itu kan memang jadi zaman keemasannya kawasan Mediterania, ya. Hmm. Kerajaan-kerajaan bertumbuh, pusat perdagangan, pusat interaksi, pusat budaya, saling silang budaya di lokasi itu dan kemudian menyebar ke bagian dunia lain. Tapi yang ingin saya ungkap juga melalui buku ini adalah bahwa sebetulnya bukan Eropa yang menemukan dunia, bukan bangsa Portugal yang menemukan dunia, bukan bangsa Spanyol. Sebagian besar bagian dunia yang mereka sebut sebagai dunia timur, dari Mediterania sampai ke timur jauh, ke Nusantara sampai ke Jepang, itu sudah berinteraksi sejak sejak lama. Mereka sudah berkenalan, mereka sudah mengetahui dunia sejak sebelum Portugal mengetahui dunia. Bagus, bagus. Orang Sunda sudah berniaga di sejauh ke Fes, sejauh ke eh, apa eh, Laut Merah gitu kan. Ini fakta sejarah nih ya? Mereka bahkan sudah punya, kenapa? Ini fakta sejarah ya? Fakta sejarah, fakta sejarah. Wah. Kalau baca buku sejarah rempah, rempah itu kan kayak pala, cengkeh, itu kan sangat spesifik tumbuhan yang hanya hidup di wilayah Maluku ya. Tapi sejak beribu tahun, orang-orang Mesir sudah menggunakan rempah. Hmm. Orang-orang Babilonia juga ada terdeteksi menggunakan rempah. Artinya kan mereka sudah mengimpor itu sejak lama, dan bagaimana ekspor impor itu terjadi ya pasti karena ada interaksi. Ada Jalan Sutra di situ nggak? Jalan Sutranya Jalan Sutra itu eh, jalur bisnis yang berbeda lagi. berbeda Jadi lagi. kita tuh dulu mengenal jalur sutra itu untuk apa? Pergerakan pasar sutra dari Cina ke Eropa gitu. Terus Hmm. kemudian ada yang namanya jalur keramik. Hmm. Jalur keramik itu rata-rata via pesisir itu. Oke. Bagaimana keramik-keramik Cina dan keramik-keramik kelas nomor 2 yang diproduksi Jepang itu mencapai wilayah Nusantara kita sampai juga sampai ke Timur Tengah gitu, dan mungkin juga sampai ke Eropa. Kemudian ya jalur rempah. Wow, wow. Jalur rempah ini ya ini sama juga seperti itu lewat jalur perdagangan. Dan itu yang mengubah banyak hal dalam peradaban dunia. Ya dulu waktu zaman Yunani itu orang-orang Sparta itu sangat benci pada orang Yunani lain yang menggunakan rempah untuk masakannya. Hmm. Karena buat mereka rempah itu melembekkan daging laki-laki. Oh, buat oke. orang Sparta itu buat orang Sparta itu bumbu terbaik makanan itu cukup garam, keringat, dan rasa lelah kita mengolah tanah. Itu buat orang Sparta. Cie. Tapi buat orang Athena, orang itu makanan itu harus berbumbu karena mereka sudah mengenal rempah, mereka sudah mengenal malam, mereka sudah mengenal cengkeh, mereka sudah mengenal lada gitu kan. Iya, iya, Orang iya. Sparta kan sangat sangat Oh, ini tough Spartan. gitu kan. Sparta itu kan udah jadi Spartan. adjektif, iya kan? Iya, iya. Oh, cool. Begitulah. Jadi rempah itu sudah lama ada. Tapi orang Eropa abad pertengahan lah, juga orang Spanyol yang kemudian memodifikasi itu dan mengubah peta bisnisnya. Hmm.
dan seakan-akan mereka yang menemukan dunia. Kan mereka menemukan dunia juga karena pencarian. Betul, Ada betul. juga satu 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 hipotesis lain yang mengatakan pencarian mereka akan rempah ini, orang Spanyol dan orang Portugal ini, karena selama 800 tahun lidah mereka sudah terbiasa dengan lidah rempah dari masakan Arab. Ketika Arab terusir dari Asia, mereka kehilangan masakan, rasa masakan, sehingga mereka mencari-cari ini dari mana sih asalnya, Iya, sampai iya, akhirnya iya. sampai ke Nusantara dan jadilah penjajahan itu terjadi terhadap bagian dunia sebelah sini. Wow. Iya sih, menarik banget. Dan aku rasa proyek ini akan kenikmatannya tuh di situ ya, risetnya itu ya. Iya, Proyek. saya jadi tahu, oh ini ya ternyata dunia zaman itu begini, bahwa mereka tuh tidak menemukan dunia. Tapi kan sampai sekarang di Portugal masih ada tuh monumen apa penjelajahan, monumen Ya, penemuan dunia gitu. Vasco da Gama itu kan orang Seakan-akan, Spanyol ya. iya, Hmm. seakan-akan mereka yang membuka pintu bagi dunia gitu. Padahal orang-orang sini itu sudah berinteraksi dengan antara orang Jawa dengan orang Afrika dengan orang Arab, Cina, India dan itu sudah berinteraksi ratusan tahun sebelum orang Portugal mengetahui itu semua. Setuju, setuju. Itu membuka dunia dan dunia itu buat mereka, dunia Eropa maksud mereka ya. Itu sama-sama orang Amerika kan. Amerika kan punya Piala Dunia atau Piala apa gitu. Atau Miss Iya, Universe. Bahkan Miss Universe itu cuma Amerika doang gitu loh. iya. Bumi doang. Ada eh udah mulai anu ya. Jam berapa sih di sana sekarang? Jam 10. Jam 10. Iya, saya setengah 10 sih. Dan saya Ya, masih harus jemput anak saya. ya udah. Terima kasih banyak nih kalau gitu kita akhiri dulu obrolan ini. Oke, mudah-mudahan cukup seru ya untuk dinikmati para pendengar. Aku sih menikmati banget. Mudah-mudahan sih penurunan. Aku kan egois ya. Tapi semoga ini bukan jadi obrolan yang terakhir. Saya jadi tertarik banget Ya, untuk baca yang Lisboa itu, yang Lisbon itu, dan mungkin kita bisa obrolin lagi kapan-kapan. Terima kasih banyak waktunya, Mas Zaki. Sampai ketemu lagi. sama-sama. Siapa tahu kita ketemu di tempat yang offline somewhere. Sukses dengan Ya, karirnya. semoga. Terima kasih, sukses juga dengan kehidupan di Oslo. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jumpa.